Opa, oma yang terkasih, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Romo Carolus Putranto Trihidayat. Carolus itu bahasa Latin, nama bakti saya. Putranto Tri bahasa Jawa. Putranto Tri. Putranto cowok, Tri anak ketiga. Kalau cewek oh ada Putranti. Kita satu keluarga. Putranti. Iya ya, kalau Putranto cowok, Putranti saya tahu kembaran saya ya. Tapi semangatnya masih sama. Betul, jadi Putranto cowok, Putranti cewek. Lalu hidayat itu bahasa apa kira-kira? Bahasa Arab ya. Jadi saya gabungan Katolik, Jawa, Arab. Nah itulah bapak saya kalau kasih nama Pancasila semuanya ada. Tapi saya bisa dipanggil Romo Uut. UUT. Ujung-ujungnya Tuhan. Jangan diganti UUD. Ujung-ujungnya duit. Tapi kalau opa oma di Gelora, UUD ujung-ujungnya doa. Itu dia. Memang di keluarga saya itu yang jadi Romo cuma satu ya, karena bapak saya ngasih nama UUT itu ya, ujung-ujungnya Tuhan. Makanya saya jadi Romo. Nah, bagus, hari ini bacaannya bagus, terutama bacaan pertama ya. Aku telah banyak melakukan berjerih payah melayani, tapi bukan aku, tetapi kasih Tuhan. Wah itu dahsyat itu ya. Santo Paulus sadar bahwa yang banyak berkarya dalam dirinya bukan dia, tapi kasih Tuhan. Dan itu juga yang opa oma alami. Karena semakin lanjut usia, semakin belajar mengandalkan orang lain. Betul nggak? Semakin lanjut usia, kita semakin diminta rendah hati, berani mengandalkan orang lain. Saya lihat papa saya begitu. Papa saya usia 81 tahun. Dulu itu ketika masih muda diriin SMP negeri. Jadi bapak saya Katolik, tapi ketika masih muda diminta sama pemerintah DKI mendirikan satu SMP Katolik, SMP negeri, bukan SMP Katolik, 171 itu ada di Pondok Bambu. Pas sekolahnya berdiri, bapak saya melihat ini siswa-siswi SMP kalau Jumat kok mesti jalan kaki jauh ke musola terdekat. Maka bapak saya punya inisiatif, tidak cukup mendirikan sekolah, dia mendirikan musola dalam sekolah. Jadi kalau hari Jumat, guru-guru dan siswa-siswi tidak perlu jalan jauh. Bapak saya diminta meresmikan musola dan menjadi juri di lomba baca Al-Quran. Karena sudah mendirikan musola. Bapak saya bilang, waduh saya nggak bisa baca Al-Quran. Tapi kan bapak yang bikin musola ya, bapak saya dengan halus menolak. Nah itu bapak saya ketika muda. Lalu setelah selesai di SMP 171 dipindah lagi ke SMP 77 atau berapa gitu di Cempaka Putih. Pindah lagi ke SMP di daerah Bulak Rantai Cijantung. Pindah lagi di sekolah SMP 51 di Jakarta Pusat dan seterusnya pindah-pindah terus. Terakhir menjadi pengawas SMP se-Jakarta, satu-satunya pengawas SMP yang Katolik. Sekarang di usia 81 tahun nggak bisa kemana-mana karena sudah susah jalan dan juga bahkan untuk pakai baju pun susah sendiri, dibantu sama ibu saya atau sama mbak yang ada di rumah, mandi juga dimandiin. Tapi bapak saya di usia 81 dan mengandalkan orang lain itu masih sering ketawa, sering bercanda. Satu ketika saya pulang itu di masa Advent, saya mengingatkan bapak saya, Pak, masa Advent ngaku dosa. Bapak saya bilang nggak mau ngaku dosa. Kenapa nggak ngaku dosa?
nggak mau ngaku dosa. Ngaku dosa sama saya kan Romo, anaknya Bapak, nggak mau sama situ. Wah, bilang gitu. Loh kok nggak mau sama saya, kan anak saya sendiri. Enggak, Romo yang ini masih muda, kurang pengalaman. Wah, Bapak saya bilang gitu ke saya ketawa, dia juga ikut ketawa, bercanda. Jadi saya lihat Bapak saya pelan-pelan, dulu hebat, energik, sekarang mengandalkan orang lain, tapi masih bisa ketawa, masih bisa ngajak bercanda anaknya yang Romo. Jadi kadang-kadang kalau saya pulang, Bapak saya lupa kalau saya ini anaknya. Iya, udah apa namanya, pikun, demensia ya, udah pikun ya. Pak siapa? Liatin gitu. Udah pikun ya? Iya, ngaku dia. Saya Romo Uut, anak Bapak yang nomor, Romo Uut nomor, lupa anak berapa. Muka saya itu mirip kakak saya yang paling tua, Uun, jadi Uut, Uun. Nah itu, jadi mirip muka kami berdua. Kalau kakak saya nomor 1 pulang, Bapak saya langsung bilang, pijet gitu ya, minta dipijet. Nah, suatu ketika saya pulang, Bapak saya bilang, pijet. Ya, saya dipikir kakak saya, maka saya pijet Bapak saya. Lalu ketika ibu saya pulang, Romo Uut pijet ya. Iya, disangka Mas Uut, Bu, nggak apa-apa, saya pijet. Nah, itu Bapak saya. Dalam usia yang sudah 81 tahun, belajar mengandalkan orang lain dan belajar mengandalkan Tuhan. Ibu saya juga 80 tahun usianya, tapi kok semakin tua semakin kuat, saya juga heran. Itu seminggu 3 kali latihan KUT, napasnya masih kuat itu. Maka ibu saya bilang, Romo kayaknya kalau saya makin rajin latihan KUT, napas saya makin hebat ya. Maka latihan KUT itu ternyata melatih pernapasan. Latihan angklung itu melatih kekekaran gitu ya. Goyang-goyangin bambu makin keras itu ya ototnya ya. Nah, itu maka ibu saya makin kuat. Dan ketika saya tanya, kok ibu makin kuat? Mungkin Tuhan memberikan rahmat kepada ibu supaya makin sehat untuk bisa mendampingi Bapak yang semakin membutuhkan pendampingan. Itu ibu saya, masih ingatannya masih hebat ya, masih bisa ngomongnya masih lancar. Cuman satu kelemahan ibu saya di usia tua ya, sering lihat HP. Lihat HP, terutama kalau ada gosip gitu kan ya. Itu tuh ibu saya tuh. Dan kemudian lihat YouTube politik. Wow. Kalau udah kena tokoh tertentu, ibu saya itu langsung emosi. Apalagi tokoh yang pernah jadi gubernur. Ibu saya emosi, ya yang jadi gubernur kan banyak ya. Ya pikir sendirilah siapa ya. Ini orang ini kok nggak tahu malu, wah itu. Makanya ibu saya bilang, Bu, udahlah, jangan lihat lagi YouTube politik. Itu ibu saya gampang emosi. Nah ini saya hanya mau mengatakan, usia senja bukan berarti kemudian tidak melakukan apa-apa. Tetap bisa melakukan sesuatu. Bahkan lebih banyak lagi. Paus kita kan lansia, betul nggak? Lahir tahun berapa paus kita? 1936. Wah, itu berapa tahun dari usianya? 98 tahun kan? 88 ya? Wah, kalah sama Oma Elizabeth. Paus kita lebih muda daripada Oma Elizabeth. Paus kita itu kan lansia, sudah lanjut usia, tapi apa yang dibuat paus kita ya? Nggak malu itu datang ke luar negeri pakai kursi roda. Biasanya kan pemimpin negara itu tampil dengan sehebat, kuat. Kalaupun sakit dibuat seolah-olah sehat. Paus kita enggak. Paus kita tampil apa adanya, bahkan nggak malu naik kursi roda. Ketika saya naik Gojek, pas paus mau pulang, driver Gojeknya itu bilang, wah untung Bapak itu, dia nggak tahu saya Romo dan nggak tahu saya Katolik ya. Untung Bapak berangkatnya jam 11. Kalau lebih pagi banyak jalanan ditutup. Terus saya tanya, saya orang nggak tahu, ditutup ada apa Pak? Itu siapa itu yang dari luar negeri itu pemuka agama datang ke Indonesia?
itu lewat jalan, banyak orang pengen ngeliat dia. Kalau lewat jalan itu karyawan-karyawan di kantor, di apartemen pada turun, berdiri di pinggir jalan melihat pemuka agama yang lewat. Itu pemuka agama kita aja nggak ada kayak begitu ya, dia bilang begitu. Nggak ada pemuka agama kita, saya dianggapnya bukan Katolik. Nggak ada pemuka agama kita kayak yang itu tuh. Kalau dia lewat semua pengen lihat. Pemuka agama kita boro-boro pengen dilihat ya. Hebat pemuka agama itu tuh, wah dia. Itu dia. Maka usia lanjut itu adalah usia di mana seperti dikatakan Paulus, berani mengatakan kasih Tuhan sudah bekerja dalam diriku. Semakin berani mengandalkan Tuhan. Bapak Paus itu menjadi teladan. Maka ini bukan usia di mana kita menyembunyikan diri karena malu, menyembunyikan diri karena merasa sudah lemah, tidak bisa buat apa-apa. Oh enggak. Ini usia di mana kita masih diberi kepercayaan mewartakan Injil Tuhan. Wah, masih banyak yang bisa kita buat. Coba sekarang kalau yang udah punya cucu lebih suka sama siapa? Sama opa oma kan? Wah itu dia dahsyat. Saya punya frater yang sejak kecil didampingi opa omanya, dan gara-gara opa omanya dia mau jadi calon imam. Bayangkan, masih banyak hal yang bisa dibuat. Maka usia senja, usia lanjut bukan halangan untuk kumpul, beraktivitas dan mewartakan kabar sukacita. Coba kalau diajak nyanyi, semangat gak opa oma? Wah lebih semangat dari romonya ya. Joget-joget ya, ini kembali seperti sekolah minggu. Cuma di sini bukan sekolah minggu, sekolah kemis. Nah ini setiap hari Senin Kemis ya. Seperti orang Jawa kalau puasa Senin Kemis. Ini dia. Maka opa-oma yang terkasih, Tuhan Yesus itu mempercayakan kepada oma-oma pewartaan Injil. Jangan lelah, jangan malu, tetap semangat. Kita melihat Bapak Paus yang kemarin juga tetap semangat. Di usia lanjutnya demikian juga kita. Karena kasih Allah yang berkarya dalam diri kita, bukan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan fisik kita, kasih Allah. Dan kasih itu membuat kita menjadi saksi dalam situasi dan usia kapanpun. Kita hening sejenak.